Baiklah, kita masuk ke materi kimia pangan. Jadi untuk materi ini, mengapa saya mengangkat materi tentang identifikasi ya titik kritis dari suatu bahan pangan. Jadi karena ini adalah bekal ketika kalian nanti ingin menjadi seorang auditor halal, yaitu nanti misalnya entah di LPP MUI atau di Skupindo, jadi kalian tuh sudah paham apa sih yang pengetahuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang auditor halal. Karena untuk menjadi seorang auditor halal itu berdasarkan undang-undang itu hanya 6 kalau nggak salah ya. Jadi eh, disiplin ilmu kimia, teknik kimia, teknologi teknologi pengolahan pangan, kemudian kimia industri, maaf, teknik industri, kemudian selanjutnya itu farmasi. Saya lupa apa satu lagi ya. Pokoknya hanya ada enam disiplin ilmu yang bisa untuk menjadi auditor halal. Oke. Nah, jadi eh, karena sekarang ini legalitas suatu produk halal itu sangat penting ya, maka saya memberikan pengetahuan dasar apa yang harus dimiliki oleh seorang auditor halal ya. Kemudian tujuannya itu yang pertama-tama adalah supaya eh, mahasiswa memahami ya ketentuan yang berkaitan dengan bahan-bahan untuk produksi halal. Ada hewan, tumbuhan, mikroba, dan bahan lainnya. Kemudian juga karena ini sekarang kan standarisasi itu berada di BPJPH, Badan Penyelenggara Penjamin Produk Halal kayak gitu yang di bawah Kemenak ya. Jadi memang tentu sudah diwajibkan setiap produk harus memiliki label halalnya jika produk itu memang dinyatakan suatu halal ya. Jadi oleh karena itu kita harus paham, memahami dan juga memiliki keterampilan untuk mengidentifikasi titik kritis dari suatu bahan. Nah, supaya mahasiswa juga dengan mempelajari topik ini akan memperoleh pengetahuan bahan untuk produksi halal. Jadi asal dari bahan pangan, obat-obatan, dan kosmetika itu kan ada dari hewani. Asalnya itu bisa dari hewan, bisa dari tumbuhan, bisa dari mikrobial, dan juga bisa dari campuran sintetis yang lainnya. Nah, jika asal dari hewani, maka ini harus kita telusuri kayak gitu kan. Kita tidak bisa kan menanyakan ke senyawa, misalnya kita mendapatkan nih, untuk filter rokok kan membutuhkan hemoglobin. Nah, kita nggak bisa nanya ke senyawa hemoglobin itu kan kamu itu berasal tuh dari apa? Dari sapi, dari ayam, atau dari babi. Kita nggak bisa tuh menanyakan. Kemudian kita juga nggak bisa nanya ke senyawa itu kamu sebelumnya ketika masih jadi sapi disembelih secara halal nggak ya? Nggak bisa kan? Nah, jadi pada dasarnya auditor itu hanya menelusuri dokumen-dokumen untuk mencari kebenaran apakah senyawa ini didapatkan dari sesuatu yang halal kayak gitu ya. Jadi misalnya nih suatu produk pangan atau suatu senyawa turunan lainnya itu berasal dari hewani, jadi kita tuh lihat dulu nih, hewani itu tuh bisa kita manfaatkan dari susu, telur ikan, daging, dan hasil sampingnya. Kemudian eh, jika hanya berupa susu, telur, dan ikan, tanpa ada pengolahan, dia masuk ke positive list. Artinya bahan itu tidak perlu lagi kita telusuri kehalalannya, sudah halal, kayak gitu kan. Nah, tetapi jika ada pengolahan, misalnya susu diolah tuh di kemasan, maka kita harus menelusuri kehalalannya. Apakah cara pengemasannya itu benar-benar tidak terjadi kontaminasi najis kayak gitu. Jika ada pengolahan kan kita lihat dulu nih, eh, apakah jika iya kita lihat dulu titik kritisnya di mana saja. Titik kritis itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan atau kemungkinan bisa terjadinya kontaminasi najis kayak gitu. Titik kritis sesuatu yang bisa atau memungkinkan terjadinya suatu kontaminasi najis. Nah, jika ada pengolahan, berarti ada nih titik kritisnya. Kita lihat dulu bagaimana cara pengolahannya. Jika tidak ada pengolahan, berarti dia tidak ada titik kritis. Nah, kemudian daging, lemak, tulang, kulit dan sebagainya itu kan pasti ada pengolahan. Nah, jadi kita lihat dulu nih, apakah eh, daging dan hasil samping tadi itu berasal dari hewan halal. Nah, jadi misalnya kalau dari sapi,
kerbau, ayam, ikan itu halal kayak gitu kan. Ikan tanpa disembelih pun halal ya. Jadi kita fokus ke misalnya yang perlu disembelih nih apa nih ayam, sapi, kambing kayak gitu, kerbau itu kan halal. Nah jika dia dari babi berarti dia nggak halal kan. Nah, oke, misalnya dia berasal dari babi, oh berarti tidak bisa. Dia haram kayak gitu. Berarti senyawa itu haram, tidak boleh kita gunakan. Jadi tetapi misalnya ini kita menggunakan dari hewan yang halal, misalnya sapi, kambing, kerbau, oke, halal. Kemudian kita lihat dulu, oke dia berasal dari hewan yang halal. Kita telusuri lagi, apakah dia disembelih sesuai dengan syariat Islam? Apakah dia disembelih oleh juleha? Kan ada juleha sekarang ini, juru sembelih halal. Jadi para penyembelih-penyembelih itu mereka punya sertifikat. Sertifikasinya apa? Juleha, juru sembelih halal, kayak gitu kan. Nah, jadi kita dulu nih, apakah dia dipotong, disembelih oleh apa ya, seseorang yang memiliki sertifikat juleha, juru sembelih halal. Nah, jika tidak, maka tidak boleh digunakan. Jika iya, lihat dulu nih, bagaimana pengolahan lanjutannya, apakah sesuai dengan syariat Islam atau tidak. Karena ada nih, misalnya, ada orang melakukan penyembelihan, penyembelihan ayam. Oke, penyembelihan ayam. Selanjutnya, ayam itu kan dipotong sama juleha. Oke, cara penyembelihannya itu halal. Kemudian ayam itu dimasukkan ke dalam misalnya suatu apa tuh, suatu bak lah, kayak sesuatu bak supaya ayam itu cepat mati. Mereka siram dengan air panas kayak gitu. Nah, itu kan tidak diperbolehkan. Intinya kita tuh menyiksa, menyiksa ayam. Nah, itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Nah, jika seperti itu, maka itu juga tidak boleh kita gunakan senyawa-senyawa turunannya, produk turunannya itu atau apapun kayak gitu. Nah, kemudian ini adalah bahan turunan hewan itu harus halal dan suci ya. Jika berasal dari hewan yang halal, dia harus disembelih dengan sesuai dengan syariat Islam. Dia juga tidak tercampur dengan suatu darah, suatu najis dan sebagainya. Nah, jadi ini kayak ini adalah barang turunan yang bisa kita dapatkan dari babi kayak gitu kan. Jadi misalnya ini kan jeroan babi atau empedu itu bisa untuk taurin. Taurin itu senyawa yang ditambahkan pada minuman yang berenergi kayak keratin deng, lagi hemapiton apa kayak gitu kan yang intinya senyawa yang untuk berenergi kayak gitu. Kemudian kikil, maaf dari jeroan juga dari pankreasnya itu juga bisa menjadikan insulin ya, hormon insulin ya untuk penderita diabetes. Kemudian dari kulitnya juga kita bisa ngambil gelatin. Kemudian kemudian selanjutnya dari ini ya dari gelatin ya kulit itu bisa kolagen, kemudian bisa gelatin. Kemudian dari bulunya juga bisa keratin. Keratin ini adalah senyawa yang bisa ditambahkan di tepung-tepungan kayak itu supaya karena dia sebagai anti gumpal ya, anti menggumpal. Gitu. Kemudian dari tulangnya juga bisa dibuat sebagai karbon aktif, kalsium dan sebagainya. Ini juga bisa kita dari tulang itu bisa sebagai gelatin ya. Oke, ini adalah bahan-bahan turunan yang bisa didapatkan dari babi ya. Kemudian kita masuk ke lemak. Nah, lemak ini contohnya adalah gliserol ya. Gliserin ini dia dia pelarut ya, pelarut untuk bahan-bahan flavor yaitu tambahan rasa. Nah, kemudian ini adalah kode-kodenya ya, ini kode-kodenya. Asam lemak dan turunannya juga ini adalah kode-kodenya ya. Kemudian kode-kode asam lemak ini ya bisa digunakan untuk mengemulsi, penstabil dan anti busa. Begitu juga garamnya juga dan ester asam lemaknya bisa digunakan untuk pengemulsi, penstabil dan sebagainya. Magnesium stearat itu juga sama seperti maaf ya bukan keratin ya tapi sistein ya. Sistein untuk anti kempal di rambut itu yang didapatkan dari bulu dan juga dari rambut-rambut itu bisa sebagai anti kempal atau anti gumpal yang bisa kita tambahkan di gandum. Nah, kemudian lemak 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 ayam dan sebagainya itu lemak yang sengaja dipisahkan dari ayam atau sapi yang berfungsi sebagai penambah rasa. Selanjutnya itu darah. Darah itu merupakan dia tepung plasma, bisanya digunakan untuk membentuk gel, pengganti sebagian tepung gandum, dan juga bisa sebagai pengganti fungsi albumin telur. Nah, tetapi kita tidak boleh menggunakan segala sesuatu yang berasal dari darah.
kemudian bisa juga sebagai konsentrat globin, mengganti sebagian daging bebas lemak, dan juga pada produk patty sifatnya itu fungsional sebagai protein kedelai, dan juga bisa sebagai fibrinogen ya, pembentuk gel pada produk daging, bisa juga sebagai media pertumbuhan mikroba. Nah, darah ini kan salah satunya sebagai media pertumbuhan mikroba kan. Jadi misalnya apa nih, nata de coco ya, nata de coco, kemudian pembuatan yogurt kayak gitu ya, mereka kan menggunakan bakteri. Jadi titik kritis kehalalan yogurt ini juga eh, kita lihat dari media media yang mereka gunakan untuk perkembangan bakteri tersebut. Jika mereka menggunakan media untuk perkembangan bakteri itu berupa agar apa ya, nutrien agar. Kalau nutrien agar itu kan berasal dari kentang, itu tidak apa-apa, berarti halal nih bakterinya. Tetapi jika bakteri itu mereka tumbuhkan dengan menggunakan media darah, kayak gitu supaya lebih murah ya menggunakan media darah, maka bakteri itu haram digunakan. Dia tidak bisa kita gunakan untuk memproduksi yogurt atau nata de coco. Karena jika tetap menggunakan bakteri tersebut yang dikembangkan melalui media darah, maka nanti produk yogurt dan nata de coco itu menjadi haram. Selanjutnya tadi bulu rambut ya. Bulu dan rambut itu kan dia banyak mengandung asam amino. Yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu dia bisa kita dapatkan senyawa sistein dan fenilalanin. Nah, sistein itu juga bisa sebagai untuk menambah rasa, pengembang roti, dan juga bisa anti gumpal, kata saya tadi ya. Kemudian fenilalanin itu juga sebagai bahan penyusun aspartam. Jadi, eh, kan sudah paham nih, misalnya, oh, untuk pengembang roti misalnya kan, kita lihat dia menggunakan senyawa sistein. Nah dulu, sistein ini kita berdasarkan telusuri dokumen, dia didapatkan dari perusahaan apa. Kemudian setelah itu dari perusahaan apa itu kita lihat, perusahaan ini mengambil bahan baku berupa bulu dan rambut itu dari mana. Oh, bahasanya dari, misalnya dia ngambil itu dari rambut manusia yang diambil dari salon, berarti itu haram digunakan sisteinnya. Tetapi misalnya sistemnya itu diambil dari apa? Dari bulu domba, oh halal digunakan. Tetapi lihat dulu nih dombanya disembelih secara halal atau tidak. Nah, seperti itu. Jadi lebih ke pengkajian telusur telusur senyawa itu berasalnya dari mana, cara mendapatkan senyawa itu. Jadi hanya berdasarkan pengkajian telusur dokumen kayak gitu kan. Eh, Kemudian mengapa hanya beberapa disiplin ilmu saja kayak gitu yang bisa sebagai auditor halal? Ya, yang paham tentang senyawa sistein itu ya orang-orang farmasi, orang kimia, orang industri, kemudian orang teknik kimia kayak gitu kan. Jadi makanya kalau orang-orang ekonomi kan mereka nggak belajar nih tentang senyawa-senyawa, maka nggak paham tentang tentang senyawa-senyawa tersebut. Nah, dulunya kan pernah nih kejadian kalau nggak salah tuh vaksin rubella. Jadi vaksin rubella itu mengapa kemarin MUI mengharamkan ya, tetapi karena keadaan mendesak terpaksa diperbolehkan kayak gitu karena vaksin rubella itu kan dia berasal dari gelatin. Nah, ternyata setelah ditelusuri vaksin rubella itu ya hanya bisa kita itu hanya bisa membeli vaksin rubella itu di di India kayak gitu. Jadi ada 3 negara yang memproduksi vaksin rubella. Yang pertama Jepang, tapi Jepang itu dia tidak menjual vaksin rubella itu ke luar negara Jepang, dia hanya memproduksi untuk negaranya sendiri. Kemudian yang kedua Cina. Cina dicek kan sama WHO, tetapi vaksin rubella yang dihasilkan Cina itu tidak bisa digunakan karena tidak memenuhi standar WHO. Kemudian India. Nah, berdasarkan standar WHO, vaksin dari India ini bisa digunakan. Makanya kita memesan vaksin rubella itu secara massal tuh ke India. Akan tetapi, kita paham nih bahwa India itu agamanya Hindu kan. Mereka itu kan mensucikan sapi, dan mereka tuh menghalalkan untuk mengkonsumsi babi. Dan ternyata gelatin yang mereka gunakan itu adalah gelatinnya dari babi. Makanya kemarin vaksin rubella itu haram haram, vaksinnya tuh haram, tetapi karena keadaan terdesak, banyak ditemukan vaksin kasus rubella, jadi dia diperbolehkan untuk digunakan pada keadaan terdesak ya. Kemudian selanjutnya adalah susu. Susu ini kita bisa membuat produk turunan lainnya, seperti keju, yaitu susu dengan cara digumpalkan. Kemudian ada laktosa juga, hasil samping dari pembuatan keju ya, ada whey.
Itu fase cair dari pembuatan keju. Kemudian yang perlu kita kritisi di sini adalah bahan penggumpal susunya itu apa. Kemudian ada kasein dan juga kasienat dari whey yang direaksikan dengan suatu NaOH. Jadi dari susu ini bisa kita hasilkan keju, whey dan sebagainya. Jadi kita lihat dulu nih bagaimana proses pembuatan keju tersebut ya. Apakah titik kritis keju itu kita lihat dulu nih susunya. Susunya itu kan memang sudah positif list ya, dia halal untuk digunakan. Tetapi kita lihat dulu bagaimana cara proses pembuatan kejunya, kayak gitu. Eh, Bahan apa saja yang digunakan? Enzim enzim penggumpalnya itu apakah berasal dari hewan atau dari mikroba atau dari tanaman? Jika dari tanaman, maka dia otomatis langsung halal kayak gitu ya. Nah, tapi dari hewan, makanya kita lihat dulu hewannya itu halal atau tidak, kemudian bisa halal atau tidak. Jika dari mikroba, kita hanya melihat bagaimana media tumbuh mikroba itu. Apakah dia menggunakan darah atau dia menggunakan nutrien agar yang berasal dari kentang, gitu ya. Ya kalau laktosa tadi kita hanya melihat bagaimana bahan yang digunakan untuk penggumpal susu ya. Nanti kita bisa baca. Nah, kemudian untuk titik-titik kehalalan bahan nabati, kalau bahan nabati ini jika dia tidak ada pengolahan berarti tidak ada titik kritis. Tapi jika ada pengolahan, misalnya menggunakan mikrobial, lihat dulu jika iya, apakah fermentasi mikrobial itu menggunakan darah atau tidak. Nah, jika eh, jika tidak maka aman, jika iya maka kan dia menggunakan darah berarti dia haram ya. Kemudian misalnya terjadi fermentasi kamir, jika tidak ada fermentasi berarti tidak ada titik kritis ya. Kemudian jika menggunakan fermentasi kamir, maka dia itu haram digunakan kayak gitu. Di sini kamir ini alkohol ya, arak ya, alkohol arak. Jadi misalnya terdapat fermentasi alkohol atau arak, maka dia haram untuk digunakan. Jadi misalnya kemarin tuh ada yang nanya ke saya kan, eh, terkadang ada beberapa masakan kayak gitu yang memang sengaja ditambahkan arak misalnya ketika memasaknya itu. Jadi ditanyakan apakah makanan itu haram atau halal untuk dikonsumsi. Nah, karena umat Islam kan mengharamkan apa ya, meminum alkohol. Nah, jadi ketika kita berkontaminasi bahan makanan kita berkontaminasi dengan suatu alkohol, ya artinya apa? Sudah terjadi kontaminasi najis di situ. Oleh karena itu, walaupun alkohol selama kita masak dia akan menguap, tetapi sudah ada kontaminasi sebelumnya, maka makanan itu juga haram untuk kita konsumsi seperti itu ya. Nah, kemudian apakah ada atau tidak tadi kultivasi atau apa ya penge- pengembangan suatu bakteri kayak gitu jika bakteri itu ditumbuhkan ya. Jika bakteri itu tidak ditumbuhkan, maka bahan pangan itu termasuk ke bahan bahan pangan, bahan tambahan atau penolong. Jika tidak ada, maka dia non kritis. Jika ada, dia masuk ke titik kritis. Jadi misalnya kan tadi untuk bahan penolong kita menggunakan medianya darah ya atau kentang. Jadi kalau saya menggunakan medianya darah, berarti berarti tidak diperbolehkan ya. Kemudian jika menggunakan medianya berupa kentang, berarti itu boleh diperbolehkan. Nah, sama juga ya biasanya kan bahan nabati itu memang sering ya kita kita fermentasi ya, kita fermentasi membentuk alkohol kayak gitu. Nah, bagaimana ibu dengan tapai? Tapai itu kan dia mengandung alkohol yaitu etanol. Apakah kita diperbolehkan mengkonsumsi tapai? Kita diperbolehkan mengkonsumsi tapai kayak gitu kan. Nah, tetapi jika kamu mengambil alkohol dari tapai itu, kemudian kamu minum alkohol itu tidak diperbolehkan. Beda lagi hukumnya seperti itu ya. Nah, ini adalah eh, daftar dari produk-produk bahan titik kritisnya dan juga penjelasannya. Misalnya nih minyak, minyak goreng. Minyak goreng itu kan tuh berasal dari sawit. Kenapa sih Ibu perlu halal? Nah, ternyata ketika proses pembuatan atau pemurnian dari minyak minyak apa ya? Minyak crude oil kayak gitu ya, minyak kasar tuh.
ke minyak yang bisa dijual itu ada beberapa proses yang dia lalui, misalnya proses bleaching. Proses bleaching kan menggunakan arang aktif. Jika arang aktifnya itu berasal dari tulang tulang-tulang misalnya tulang babi itu haram. Kalau tulang sapi dan tulang hewan itu kita lihat dulu bagaimana proses pemotongannya. Jika arang aktifnya itu berasal dari tumbuhan kan pasti langsung bisa digunakan. Vitamin juga, lihat dulu bagaimana vitaminnya. Jika kita menggunakan vitamin yang dibuat di pabrik, berarti halal digunakan. Jika vitaminnya itu kita buat kita ambil dari misalnya dari hewan yang haram digunakan, haram yang kita konsumsi, berarti haram. Kayak gitu. Jadi intinya kita harus menelusuri dulu senyawa itu didapatkan dari dari apa, kayak itu apa asalnya. Nah, tadi ya seperti ini. Jadi penjelasannya karena minyak sayur itu di luar negeri itu dia tuh dapat mengandung minyak hewani sampai dengan 10%. Nah, jika dia mengandung minyak hewani, kita juga harus lihat hewannya itu apakah halal atau tidak yang kita gunakan. Kemudian shortening, shortening juga titik kritisnya itu kita lihat di bahan pengemulsinya, di flavornya, di vitaminnya. Kalau gula itu di proses rafinasinya. Dia juga menggunakan bleaching ya, arang aktifnya ya. Kemudian pewarna juga kita lihat dulu bagaimana bahan enkapsulasinya atau dan juga bahan pengemulsinya. Karena bahan enkapsulasi atau bahan pengemulsi ini bisa dari gelatin ya. Kalian tahu kan apa saja yang bisa menghasilkan gelatin itu? Kemudian untuk manisan, kemudian buah jeli, bahan tambahnya itu di gulanya dan juga di pewarnanya dan di pelapornya. Jadi kita tuh memang benar-benar harus jelas. Kita menggunakan gula apa? Misalnya menggunakan gula gula merek A. Gula merek A ini kita dulu sudah halal atau belum? Oh, dia ternyata belum halal. Nah, sebaiknya digantikan dengan gula yang sudah halal. Karena apa? Karena di gula itu dia kan awalnya warnanya agak kekuning-kuningan. Untuk sampai ke putih kan dia ada proses bleaching di situ. Bleaching kan menggunakan proses arang aktif. Jadi dicek dulu apakah arang aktifnya itu dari tumbuhan atau dari hewan. Ya, gitu. Oke, saya lanjutkan. Titik kritis untuk produk mikrobial itu, ya, apa saja produk mikrobial itu ada keju, yogurt, ada pewarna, ada glukosa, ada pengental, ada protein sel tunggal, probiotik dan lainnya ya. Kemudian ada asam organik juga ya. Kemudian ada pelarut ya hasil-hasil dari produk mikrobial ya. Asam organik, pelarut etanol aseton, asam amino dan juga flavor enhancer, MSG dan sebagainya. Nah, ini juga ada antibiotik, insulin, vaksin, vitamin dan sebagainya ya. Selanjutnya untuk produk mikrobial ini kan dia memiliki titik kritis. Tadi sudah saya sampaikan kan, terutama di media tumbuhnya itu. Jadi, untuk hasil fermentasi bahan yang mengandung pati atau gula oleh suatu ragi yang menghasilkan suatu alkohol, ini adalah haram untuk kita gunakan ya. Nah, karena biasanya khamir ini kan untuk minuman beralkohol. Nah, produk sampingnya itu bisa amil alkohol, isoamil alkohol, dan sebagainya. Kemudian ini senyawa-senyawa ini tuh bisa digunakan untuk penyusun flavor dan juga digunakan untuk insuri pangan dan kosmetika. Jadi ketika suatu insuri pangan, obat-obatan atau kosmetika kayak itu eh, menggunakan senyawa ini dan didapatkan dari suatu fermentasi alkohol, maka senyawa ini haram untuk digunakan. Selanjutnya titik kritis produk mikrobial. Jadi memang sudah dijelaskan ya dalam Al-Quran itu dilihat dulu nih bagaimana bahan penyusunnya, enzim apa yang dia gunakan, bahan penolong yang dia gunakan, kemudian mikroba rekombinan yang dengan gen yang bukan haram ya. Jadi semuanya itu harus dicek lebih dahulu. Dia harus menggunakan media yang berupa suatu agar, agar kan kentang agar kayak gitu ya, metodologi agar dari kentang. Enzimnya juga, enzim itu biasanya kan asam amino. Asam amino itu juga harus berasal dari suatu tumbuhan atau suatu hewan yang benar-benar secara halal. Begitu juga bahan penolongnya juga harus berasal dari suatu yang halal. Gitu juga dengan mikroba rekombinan yang kita gunakan. Nah, ini adalah bagi yang sudah pernah melakukan antibakteri ini pasti jelas nih ya, anti agar miring dan juga reaktivasi dan juga propagasi ini adalah untuk pertumbuhan suatu bakteri. Jadi medianya itu benar-benar di apa ya difokuskan apakah dia menggunakan medianya halal atau tidak. Selanjutnya ini adalah inokulum ya. Inokulum
bakteri dalam dalam apa nih dalam jumlah yang besar ya fermentasi produk, baru kita bisa mendapatkan pemanenan produk mikrobial. Nah, ini adalah karakteristik dan sumber bahan kompleks yang digunakan sebagai bahan dasar media. Jadi misalnya untuk bahan beef extract ya. Jadi beef extract ini bisa diambil dari ekstrak daging, pepton, produk hasil hidrolisis bahan berprotein. Kemudian asid hidrolisit casein, kasein ini bisa didapatkan dari apa ya reaksi suatu asam kayak gitu. Kemudian ada juga enzymatic pancreatic digest of casein ini bisa kita dapatkan dari hidrolisis menggunakan suatu enzim. Ini dibaca saja yang ini ya, daftar-daftarnya. Lanjutkan saja. Nah, ini adalah contoh media agar jika kita menggunakan apa ya dari darah ya media 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 pertumbuhan bakteri jika kita menggunakan dari darah seperti ini. Tetapi kita umumnya menggunakan nutrien agar yang berasal dari pepton kayak gitu ya, dari pepton atau dari eh, suatu apa suatu suatu kentang ya. Jadi kan nutrien agar itu ada nutrien agar, ada nutrien broth. Nutrien agar itu yang bentuknya seperti agar, kalau nutrien broth ini bentuknya itu cairan. Keduanya ini sama-sama digunakan untuk melakukan pertumbuhan bakteri, regenerasi suatu bakteri. Nah, ini ada contoh enzim dari pankreas babi yaitu tripsin ya. Bahan penolong itu apa saja? Jadi bahan penolong itu ada antifoam yaitu busa yang merupakan problem pada fermentasi karena menyebabkan hilangnya sel dari media. Jadi sehingga kita menggunakan anti busa yaitu dari silikon, kemudian sulfonat, ester dan sebagainya. Kemudian karbon yang diaktifasi itu dapat berasal dari kayu, tempurung, kepala dan juga tulang hewan. Kemudian harvesting aid ini digunakan untuk spora kapang yang menggunakan Twin 80. Twin 80 itu suatu surfaktan ya. Biasanya kita gunakan untuk apa nih? Twin 80 ini dia isinya asam lemak yang kita gunakan untuk pembuatan nano emulsi, nano enkapsulasi, kayak gitu ya. Yaitu sebagai agent untuk mengaktifkan suatu permukaan. Nah, kemudian ini adalah produk mikroba rekombinan yang menggunakan gen dari yang bahan yang aram misalnya kan. Contoh produk mikrobina rekombinan itu adalah hormon insulin yang dihasilkan dari E. coli rekombinan dengan gen dari jaringan pankreas yang berasal dari babi. Jadi kita apa ya kita hanya boleh menggunakan insulin yang berasal dari sapi, hewan-hewan yang halal dan juga disembelih secara halal ya. Kemudian ada juga nih hormon pertumbuhan yang dihasilkan oleh E. coli, kemudian yang direkombinan dengan gen dari manusia. Kita juga tidak boleh menggunakan apapun yang diambil dari manusia, ya. Walaupun manusia itu sudah meninggal, misalnya kita ambil itu nggak boleh. Jadi kita tidak boleh menggunakan apapun dari manusia dan dari hewan-hewan yang haram. Kemudian enzim alfa amilase rekombinan dari gen kelenjar ludah manusia juga tidak diperbolehkan. Jadi kita tidak boleh menggunakan segala sesuatu tuh dari hewan yang haram dan dari manusia. Nah, ini ada contoh-contoh produk mikroba yang rekombinan. Nah, titik kritis bahan lainnya itu masih banyak ya, ada bahan tambang, ada yang kita sintetik, ada yang kita campuran. Nah, jika dia campuran itu ada titik kritisnya. Sintetis itu kita lihat dulu apakah dia organik atau dia non organik. Kalau dia non organik, kalau dia organik berarti kan dia tuh ada nih titik kritisnya. Kalau dia non organik, misalnya diambil dari bukan makhluk hidup, lihat dulu apakah dia menggunakan bahan penolong atau tidak. Jika dia tidak memiliki bahan penolong, berarti dia tidak ada titik kritis. Jika dia ada bahan penolong, berarti dia memiliki titik kritis. Titik kritis itu adalah segala sesuatu yang harus kita fokuskan untuk kita telusuri atau kita teliti lebih lanjut. Dari mana asalnya seperti itu? Bagaimana cara mendapatkannya? Ini contohnya flavor. Flavor itu adalah titik kritis ya. Tadi sudah tahu ya. Kemudian titik kritis dari flavor itu kita lihat dari mana saja. Bagaimana fasilitas produksi untuk memproduksi flavor tersebut. Apakah dia benar-benar bebas dari kontaminasi dari suatu najis. Najis itu ya tidak hanya berasal dari hewan yang haram saja, tetapi misalnya apakah proses produksi itu setelah dia selesai produksi ditutup atau tidak.
di bagian yang terbukanya. Oh, misalnya mesin itu setelah dia produksi, bagian terbukanya itu dia tidak ditutupi misalnya. Nah, nanti gimana nih misalnya eh, ada cicak yang apa ada kotoran cicak, ada kotoran kecoa. Kotoran-kotoran najis, kotoran-kotoran itu kan berupa najis. Kotoran ayam saja najis kan? Nah, jadi eh, kita harus memastikan bahwa fasilitas produksi itu emang benar-benar apa ya emang benar-benar dia bebas dari kontaminasi najis kayak gitu. Kemudian sumber bahan flavor juga dia kita harus ngecek apakah dia menggunakan suatu yang halal atau yang tidak halal kayak gitu ya. Kemudian produk hewan, kemudian bahannya itu bisa dari flavor base, kemudian dari produk hewan, tulang susu dan sebagainya. Selanjutnya juga sensory profile. Nah, terkadang nih flavor ini kan apalagi flavor ya, supaya warnanya itu bagus atau misalnya baunya itu menyengat, enak kayak gitu kan. Jadi kita sering menambahkan senyawa-senyawa kayak gitu ya. Kita menambahkan senyawa-senyawa supaya dihasilkan produk yang sesuai dengan keinginan konsumen kayak gitu. Juga dicek nih sensory profile-nya, bahan-bahan tambahan untuk mendapatkan profil yang bagusnya. Nah, ini adalah contoh lemon flavor, kayak gitu ya, lemon flavor. Itu ada mengandung gliserin, lecithin, emulsifier, 80, vitamin E. Nah, kalau lemon ini kan dia kan halal ya kalau dari lemon yang asli. Nah, tetapi untuk yang gliserin, lecithin ini kita cek dulu. Emulsifier juga kita cek juga yaitu Win 80. Asam lemaknya berasal dari mana? Vitamin E juga dari mana? Dicek dulu asal-asal dari keempat, kelima senyawa ini. Gitu juga dengan artificial strawberry flavor kayak gitu kan. Banyak sekali bahan-bahannya ini semuanya itu harus dicek kayak gitu. Apakah bahan ini berasal dari sintetis? Ya kalau memang dari sintetis yang diproduksi di pabrik berarti ya halal. Tapi misalnya dia uh, senyawa ini berasal dari rekombinan bakteri atau senyawa itu diekstraksi dari suatu yang haram, maka tidak boleh digunakan. Sensianin juga dia campuran dari beberapa bahan ya. Dari flavor enhancer yaitu misalnya MSG. MSG itu kita lihat dulu dia didapatkan dari mana. Kemudian ekstrak tanaman. Kalau seandainya ekstrak tanaman itu eh, apa ya? Ekstrak tanaman itu hanya kita gunakan dalam bentuk serbuk saja. Kita lihat dulu proses penjemuran proses penjemuran tanaman tersebut apakah dia terbebas dari kontaminasi najis atau tidak. Misalnya apa ya, sahang aja. Sahang itu kan biasanya kita jemur tuh di bawah ya, di bawah kita letakkan karung. Itu tuh tidak boleh ya. Karena apa? Karena ayam bisa menginjak, kemudian kucing bisa menginjak, anjing juga bisa menginjak kayak gitu. Nah, itu artinya tidak memenuhi standar produksi secara halal kayak gitu. Walaupun dia hanya dijemur saja. Nah, penjemuran itu harus di atas kita membuat kayak semacam apa ya semacam tempat penjemuran yang lebih tinggi yang kira-kira tingginya itu sebahu manusia dewasa. Kemudian proses penjemurannya pun harus ditutup dengan menggunakan wareng ya, wareng kayak gitu. Intinya wareng lah yang banyak pori-porinya kayak gitu kan. Cahaya matahari tetap menembus, tetapi kotoran-kotoran hewan itu tidak bisa mengkontaminasi bahan kita seperti itu. Nah, ini adalah bahan sintetis ya, ada aspartan, taurin, resin, dan sebagainya. Nah, bahan sintetis yang menggunakan bahan organik seperti aspartam, itu kan sumbernya itu asam amino. Kita cek dulu nih, asam aminonya itu, asam aspartam dan fenilalanina itu apakah dari hewan yang halal atau tidak. Begitu juga dengan penyembelihannya. Begitu juga dengan taurin. Tadi kan bisa kita lihat nih, bahwa taurin juga bisa dihasilkan dari jeroannya sih. Kemudian resin ya. Resin ini merupakan matrik polimer yang bersifat tidak larut. Nah, resin ini digunakan untuk pemisahan, pemurnian, kemudian untuk proses dekontaminasi, kemudian untuk apa ya, purification juice, sugar refining, itu dan sebagainya. Nah, untuk bahan resin ini umumnya berupa cross-link polistiren. Contohnya ada di vinyl benzen ditambahkan ke stiren pada proses polimerisasi.
Nah, ini dapat menggunakan gelatin di awal polimerisasinya. Jadi untuk resin ini titik kritisnya itu ada di gelatin. Nah, dulu gelatinnya itu sumbernya itu dari mana? Kemudian selanjutnya pewarna juga, pewarna itu bisa berasal dari tanaman dan hewan. Kalau dari tanaman tuh udah aman ya. Kalau dari hewan kita cek lagi bagaimana penyembelihannya dan sebagainya. Asam amino rata-rata kebanyakan diambilnya dari hewan ya. Benar-benar harus dicek asal dari asam amino tersebut. Kemudian juga non-dairy creamer, yaitu titik kritisnya itu dia di di corn syrup solidnya, kemudian vegetable oilnya, emulsifiernya itu sumbernya dari mana, kemudian anti caking agentnya itu bagaimana sumbernya, itu juga harus jelas, harus kita cari yang terlebih dahulu. Enzim juga ya, enzim itu juga sumbernya itu kan bisa dari tanaman, hewan, dan mikrobial. Jadi kita cek dulu sumbernya itu berasal dari apa saja. Ini beberapa contoh enzim yang bisa kita dapatkan. Misalnya amilase bisa kita dapat dari pis, maaf, bisa didapatkan dari pig, sheep, dan cow kayak gitu. Babi, sheep, domba ya, dan sapi. Kemudian kalau lisozim itu bisa kita dapatkan dari telur ya, berarti dia halal ya. Kemudian kalau urokinase ini kan dari urin, berarti dia haram. Harus cari yang harus kita mencari suatu urinase yang berasal dari yang halalnya. Nah, ini titik kritis enzim nanti langsung dibaca saja ya. Oke, baiklah, sekian materi mengenai kimia pangan terkait dengan titik kritis halal. Nanti tugasnya adalah setiap orang kayak itu mencari satu produk yang tidak boleh sama, yang berbeda, kemudian dicari titik kritisnya. Misalnya, misalnya mau mencari titik kritis garam. Garam itu kenapa ya harus halal? Karena garam itu kan berasal dari air laut. Oh, ternyata garam itu titik kritis kehalalannya itu terletak pada proses produksinya, kayak gitu kan. Em, Kemudian proses pengemasannya juga, gitu. Jadi benar-benar harus dipastikan bebas dari kontaminasi najis. Ingat, kontaminasi najis itu tidak hanya dia berkontak dengan hewan-hewan yang haram juga, enggak. Tetapi misalnya ada kotoran-kotoran najis, kemudian sesuatu hal yang memungkinkan bisa berkontak dengan suatu najis itu juga apa ya? Itu juga akan menghasilkan produk itu menjadi kategorinya haram, kayak gitu. Misalnya dia pengemasannya dilakukan di dapur misalnya kan. Misalnya garam itu pengemasannya itu di suatu tempat, kemudian pengemasannya dilakukan di bawah, kemudian selanjutnya ruangan itu dekat dengan kandang, kandang apa misalnya kandang ayam kayak gitu ya, berarti itu adalah haram. Kenapa? Bisa saja kan nanti bau dari kotoran ayam itu mengkontaminasi garamnya kayak gitu. Eh, jadi haram atau halal suatu produk itu tidak hanya dilihat dari sumbernya saja, tetapi dari proses produksi, proses pengemasan, hingga proses distribusi itu semuanya diperhatikan. Jadi kayak gitu ya. Misalnya kan garam, gula, silakan cari apa titik kritisnya. Intinya setiap orang itu berbeda-beda. Jadi tugasnya itu tolong dibuat dalam bentuk apa ya, dalam bentuk poster menggunakan Canva, buat semenarik mungkin, kemudian mencantumkan nama, NIM, dan juga dosen pengampu, kemudian dijelaskan misalnya kan titik kritis minyak goreng. Apa sih titik kritis minyak goreng itu disebutkan apa-apa saja kayak gitu ya. Kemudian eh, apa ya, didesain dengan sangat menarik karena itu akan saya masukkan ke dalam nilai tugas. Oke, terima kasih. Silakan mengerjakan tugasnya dengan baik, dengan maksimal, supaya mendapatkan nilai terbaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.